Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pos, kita bertemu kembali dalam acara podcast bersama saya Bismo Aryobowo. Dan kali ini kita punya tamu luar biasa, cukup jauh. Beliau ada di Pulau Dewata dan punya prestasi yang pantas kita coba gali-gali dalam program ini. Kita temui Mbok Made Mastini. Apa kabar Mbok Made Mastini? Kabar baik Bapak, selamat siang. Gak apa-apa ya saya panggil Mbok ya supaya lebih dekat lah gitu ya. Biasanya panggilnya kan Beli. Kalau perempuan Bali dipanggilnya Mbok ya. Iya Pak, siap Pak. Mbok Made Mastini, saya tuh tertarik kemarin ketika melihat di grup Telegram ada satu anugerah yang diberikan oleh kantor pusat atas prestasi Mbok Mastini terkait dengan culture transformation change agent ya, gitu ya kurang lebih seperti itu. Itu apa itu ya? Itu penghargaan apa ya? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Pak. Kami kemarin memang memperoleh anugerah dari tim squad culture ya Pak ya dari kantor pusat sebagai aktivitas terseru di bulan Oktober untuk aktivitas CTCA-nya. Nah, di situ kami memang setiap minggu di hari Selasa melakukan Akhlak Day, Pak. Akhlak Day setiap pagi jam pukul 7.30 sampai dengan jam 8 Pak ya. Jadi itu dilakukan setiap minggu untuk dan dilaporkan tuh ya, setiap minggu dilaporkan tuh ya. Jadi seperti itu. Itu gimana tuh ukurannya terseru itu ya? Saya juga asik juga ini ya, seru-seruan gini ya. Iya Pak, mungkin bisa saya ceritakan sedikit Pak ya, itu mengalir seperti biasa, seperti air aja Pak. Karena kami di Denpasar juga sebenarnya di luar ekspektasi kami kalau mendapat penghargaan itu Pak. Karena kami melakukannya dengan ibaratnya sudah menjadi suatu kewajiban yang diikuti oleh seluruh karyawan. Artinya kami di Denpasar kebetulan CTCA-nya ada 6 kelompok Pak, kelompok grup ya, yang saya bagi menjadi grup amanah, grup kompeten, grup sesuai dengan akronimnya akhlak gitu ya. Dan masing-masing leadernya itu kita ambil dari karyawan-karyawati non-manajerial. Jadi kita ambil mereka sebagai leader di masing-masing grup untuk mereka pertama belajar melit ya Pak ya, belajar melit. Kemudian mereka untuk menggali kreativitas mereka Pak, potensi mereka. Yang sebenarnya mereka sangat-sangat ada banyak kreativitas dan potensi. Jadi yang memimpin justru anak-anak muda kalau gitu ya, Mbok? Saya sebagai koordinator dari CTCA di KCU Denpasar. Iya, maksudnya selain Mbok Made Mastini itu ada lagi leader-leader yang lain juga dari anak-anak muda itu ya? Iya Pak. Jadi kami memang sengaja Pak memilih teman-teman yang masih muda dan yang kami baca mereka punya potensi untuk itu. Mbak, secara umum gimana sih penerapan budaya akhlak di KCU Denpasar itu? Selain tadi disampaikan bahwa setiap Selasa ada kegiatan akhlak day ya, tapi secara umum bagaimana kita atau teman-teman di Denpasar itu menginternalisasi supaya paling tidak semua pesan-pesan yang disampaikan melalui akhlak itu bisa tersampaikan ke teman-teman di luar yang akhlak day itu, mungkin ada yang lain? Oke Pak, fungsi dari circle group itu Pak sangat besar Pak. Artinya kenapa kami pecah menjadi beberapa grup Pak ya? Karena itu pun pembagian itu juga diteguhkan oleh IJM Pak. Ada tanda tangan dari Pak IJM. Jadi istilahnya kami menunjuk teman-teman yang tergabung dalam masing-masing circle group itu atas ada peneguhan dari Bapak IJM kami. Nah, itu pertama, karena saya berpikirnya kalau kita dalam satu grup yang besar, yang jumlah anggotanya mungkin sampai 98 orang, seluruh karyawan Denpasar, Pak ya, kemungkinan informasi itu tidak terbaca oleh mereka.
Nah, kalau sudah dibagi dalam masing-masing grup Circle. Ya. Satu circle ada berapa anggota? Masih saya bagi untuk yang KPRK aja Pak. Yang KP cabang belum kami invite Pak ya di grup itu. Ya. Satu grup itu antara 15 sampai 20 orang Pak. Nah, itu kegiatan masing-masing circle apa? Kalau gitu kan pasti mereka punya kreativitas sendiri tuh, 6 circle itu ya. Iya. Jadi mereka wajib informasi-informasi yang saya dapatkan atau yang kami dapatkan dari manajemen, baik dari manajemen, baik yang berkaitan dengan akhlak, kami share di masing-masing grup itu, Pak. Dan masing-masing lead harus meyakinkan anggotanya bahwa pesan itu sampai, Pak, ke masing-masing anggotanya. Jadi masing-masing CTCA yang bertugas sebagai leader itu wajib mendata, Pak. Nah, contohnya seperti kemarin, Pak, kita harus mengisi survei kepuasan, itu didata sama leadernya, siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi artinya secara merata teman-teman itu sudah mengikuti ya Pak ya segala informasi yang ada di manajemen. Mungkin seperti itu kira-kira Pak. Jadi circle itu kalau bisa saya simpulkan mungkin terdiri dari bagian-bagian ya Mbok ya. Seperti itu atau gabungan bagian gitu ya. Kami mix Pak, jadi bagian penjualan itu saya bagi, jadi tidak semua ngumpul penjualan. Jadi bagian SLPK juga saya bagi. Jadi di setiap circle itu terdiri dari banyak bagian Pak, biar mereka juga kombinasi isinya ya. Kombinasi, tidak satu bagian aja Pak. Seperti itu. Ini kan tidak mudah ya Mbok Made Mastini bagaimana membangun motivasi teman-teman setiap Selasa, kan pasti harus dicari cara bagaimana setiap Selasa itu kalau perlu ada kreativitas baru ya, ada hal-hal yang baru supaya kegiatan akhlak day yang setiap Selasa itu menarik gitu kan bagi mereka untuk datang, untuk ya menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ada semacam tim yang menyusun planningnya itu, Mbok? Iya Pak, ini peran daripada teman-teman kami yang leader Pak ya, yang CDCA itu sangat ini juga Pak, sangat besar juga Pak ya. Di samping juga dari arahan dari support dari pimpinan kami, Pak IJM, Pak Deputi, Bapak Ibu para manajer di KCU Denpasar Pak ya. Jadi segala yang dulunya kita untuk melaksanakan akhlak day secara kontinu dan bagus ya Pak, seru gitu Pak ya, itu memang kami perlu proses itu memang di mana saja mungkin Pak ya, tidak hanya di Denpasar, itu pasti ada kelompok-kelompok yang quick respon, slow respon, atau bahkan yang tidak peduli, kan begitu Pak ya. Inilah tugas dari teman-teman kami Pak CTCA yang harus gimana caranya mereka bisa mengajak teman-temannya yang darinya tidak peduli mungkin menjadi slow respon dulu, yang tadinya slow respon menjadi quick respon Pak ya, seperti itu. Dan pada akhirnya kami sangat bersyukur ya Pak ya, secara semuanya kami sangat bersyukur karena saat ini akhlak day di KCU Denpasar itu tidak perlu kita woro-woro Pak. Jadi sudah keinginan dan kesadaran teman-teman untuk datang. Jadi sudah tidak lagi kita pakai surat untuk pemberitahuan, tidak lagi kita umumkan seperti itu Pak. Jadi aktivitas akhlak jadi kebiasaan ya, tidak perlu lagi setiap kali dipanggil-panggil untuk datang gitu ya. Mereka sudah dengan kesadarannya sendiri untuk hadir. Setiap jam berapa itu hari Selasanya? Jam 7 pagi Pak sampai jam 7.30 Pak. Jam 7.30 sampai jam 8. Hanya 30 menit Pak. Iya. Kalau boleh tahu itu biasanya diisi apa saja itu dalam proses di akhlak di 30 menit itu? Nah, baik Pak, kalau yang sekarang memang saya jadwalkan dulu Pak ya, masing-masing circle group itu punya kewajiban untuk tampil bergilir Pak. Jadi yang kemarin grup amanah, kemarin yang terakhir ini grup adaptif Pak ya, minggu depan kolaboratif. Nah setelah itu kita akan rubah, mungkin kita rencananya outdoor Pak. Setelah kolaboratif itu kita berencana untuk sesekali mungkin di halaman, mungkin di ya di mana nanti kita masih pikirkan untuk yang selanjutnya. Seperti itu, Pak. Mbak, ini kan perubahan budaya ya. Artinya kegiatan hari Selasa itu kan bagian dari transformasi budaya. Sejauh mana Mbak amati sebelum adanya kegiatan seperti ini dengan sesudahnya? Perubahan-perubahan apa yang dirasakan dari sisi karakter teman-teman di KCU Denpasar?
yang saya lihat Pak, teman-teman lebih bahagia, lebih semangat ya. Yang tadinya mungkin sedikit aras-arasan untuk untuk hadir, untuk datang, ya itu Pak, lebih semangat dan lebih happy Pak. Saya lihat setelah keluar dari ruang akhlak D Pak ya, beda Pak. Raut wajah teman-teman itu beda. Jadi berbinar-binar ya. Ya, itu juga akan mempengaruhi Pak secara komunikasi kami Pak, komunikasi kami di antar bagian. Jadi kadang-kadang kita sudah keluar dari ruang akhlak D, pas ngobrol-ngobrol kita ingat tadi yang kejadian yang tadi itu bikin lucu, bikin ketawa. Jadi obrolan. Karena saya perhatikan memang ada semacam atraksi ya, setiap kali akhlak D itu. Selalu terbuat. Jadi karena waktunya cuma 30 menit, mungkin teman-teman itu masih nggak puas Pak ya. Begitu keluar ruangan, kadang-kadang masih sebelum berangkat marketing, teman-teman AE masih membahas, tadi akhlak D-nya seru gitu, seperti itu Pak. Contohnya apa sih atraksinya, Mbak Made? Kemarin dari grup Amanah itu menampilkan Kahoot Pak, game Kahoot. Kahoot, iya, kuis itu ya. Di kuis Kahoot. Terus yang kompeten kemarin game-nya secara manual Pak, tapi kita pakai tindakan, jadi dibacakan soal, kalau kita berkelompok Pak ya, berbaris, kalau misalnya jawabannya benar, kita maju satu langkah, kalau saya seperti itu Pak, jadi seru-seru aja. Jadi pas kita jawabannya ada yang dalam satu kelompok itu beranggapan benar, ada yang beranggapan salah, jadi langkahnya tidak sama Pak, seperti itu. Terus ada juga kemarin grup loyal ngasih teka-teki silang Pak. Juga terus yang kemarin terakhir juga kita game seperti oper bola Pak ya, oper bola. Nanti yang bolanya ada musiknya itu Pak, yang sederhana aja sebenarnya gamenya Pak. Oh, game-game kayak kita di outbound gitu ya? Iya, jadi bolanya berhenti, maju, dikasih pertanyaan, milih pertanyaan seperti itu Pak. Iya. Itu aja Pak. Di Madi ini agak flashback ke belakang, mungkin saya ingin tahu juga perjalanan karirnya Mbak Madi ini seperti apa ya, sampai kemudian sampai di posisi yang sekarang, mungkin bisa sedikit diceritain ke kami. Oh gitu. Saya mengawali karir di PT Pos Indonesia dari Ditmenpos Pak, angkatan 31 Pak. Jadi saya ikut program pendidikan menengah pos yang ke-31, lulus tahun 1995. Penugasan pertama saya di kantor pos Lamongan, Pak. Oh, di Lamongan. Di Lamongan, gitu. Penugasan pertama saya di sana cukup lama, Pak, 9 tahun. Wow. Cukup lama. Terus? Kemudian saya dimutasi ke kantor regional 7 Surabaya. Tahun berapa itu? 2004, Pak. Saya 2004 bulan September dimutasi ke kantor regional 7 Surabaya. Oh, nggak ketemu saya. Kayaknya di Malang ya. Saya dengar tahu nama Bapak tuh kalau nggak salah di Malang ya Pak ya? Saya di Madiun pernah. Tapi nggak ketemu kayaknya. Saya 2004 saya posisinya di sana, di Kalimantan. Oh, gitu. Iya. Lanjut gimana terus? Habis itu kemana lagi? Dari regional 7 Surabaya saya diperbantukan Pak ya ke DC Pak. Waktu itu pembentukan delivery center. Delivery centernya Surabaya. Jadi teman-teman pengantar 3,5 tahun Pak di antara Surabaya. Kebon Rojo ya? Kebon Rojo Pak, ini Kebon Rojo. Jadi selama 3,5 tahun di sana dimutasi ke kantor pos Tabanan Pak, pulang kampung Pak. Jadi sekali waktu itu. Rumahnya Tabanan ya? Bukan, saya asli Denpasar Pak. Oh, Denpasar. Tapi di Tabanan saya ketemu Pak Bambang juga di sana. Dari Tabanan. Tahun berapa mulai di Denpasar? 2014 Pak. 2014 ya. Mbak Mastini, sebenarnya kan kalau kita ngomong peran dari change agent ini kan tidak hanya bagaimana mengenalkan akhlak ya, mensosialisasikan akhlak gitu ya, membuat teman-teman lebih paham dengan nilai-nilai utama maupun nilai-nilai yang dikembangkan dari akhlak itu, tapi juga adalah bagaimana teman-teman juga memahami transformasi yang sedang kita jalani. Menurut Mbak Made Mastini, seperti apa untuk proses menjelaskan proses transformasi ini? Di luar tadi kan akhlak ya, kita bicara banyak tentang akhlak.
bagaimana metode yang dilakukan di KCU Denpasar untuk teman-teman memahami apa itu transformasi dan apa yang sedang kita lakukan dalam bertransformasi ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa yang dilakukan di sana. Baik Pak, yang dilakukan di sini yang pertama Pak sosialisasi Pak dari manajemen Pak ya, dalam hal ini langsung oleh Pak IJN Pak. Kami mendapatkan sosialisasi tentang transformasi perusahaan itu yang ada 7 transformasi. Nah, sejalan waktu kita memang harus membaca juga Pak, harus mempelajari juga apa itu transformasi Pak ya. Tidak cukup dengan sosialisasi yang terbatas ya, menurut saya terbatas karena waktunya mungkin hanya 1 jam, hanya 2 jam ya. Kita lebih banyak harus menggali sendiri seperti apa itu transformasi yang sedang kita laksanakan. Nah, saya juga sering mengingatkan teman-teman atau menginformasikan kepada teman-teman CTCA tentang transformasi itu, bahwa kita sebagai insan pos itu wajib Pak, wajib mengetahui lah, paling tidak kita mengetahui kalau perusahaan kita ini sedang bertransformasi seperti itu. Jadi maksudnya gini Mbak, kalau saya perhatikan di grup CTCA itu yang jumlahnya hampir 400 orang itu kan, memang banyak kegiatan, tapi teman-teman lebih banyak bagaimana mengenalkan akhlak gitu ya, sehingga yang namanya amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu relatif sudah di luar kepala gitu ya. Tapi saya perhatikan misalnya hal-hal yang terkait dengan 7 transformasi itu ya, misalnya transformasi bisnis, transformasi proses, lalu transformasi teknologi dan sebagainya itu agak kurang disentuh gitu. Padahal kalau saya lihat sebenarnya ada potensi akhlak D itu juga menjadi transformation D gitu. Gimana menurut Mbak Made Mastini? Ya Pak, saya setuju sekali Pak. Sepertinya sekarang seperti kita juga kalau bahan kita untuk akhlak D itu hanya cuma tentang akhlak aja mungkin kurang juga Pak ya ke depannya. Iya. Karena kita lakukan secara kontinu setiap minggu. Jadi kita juga harus mencari bahan Pak. Nah kemarin kami juga sempat grup adaptif kemarin juga membahasnya tentang 5R Pak. Jadi pada saat D kami membahas tentang 5R. Jadi teman-teman juga tersosialisasikan juga tentang 5R. Mungkin tidak kita tahunya mungkin 5R bersih-bersih aja, tapi secara penjelasannya ada mungkin teman-teman yang belum mengetahuinya Pak, seperti itu. Karena saya perhatikan kalau memang hanya akhlak itu setiap Selasa juga pada satu titik akan menimbulkan boring kan, Mbok. Harus ada sesuatu yang terus digali, terus terutama itu yang saya bilang itu. Saya sempat juga kan bincang-bincang dengan Pak Varius ya sebagai VP Transformasi Manajemen Office itu. Ya kayaknya di grup CTCA itu akhlak sangat dominan, sementara transformasi sendiri memang agak kurang gitu. Memang diakui karena memang selama ini mereka agak kurang posting-postingnya dibanding teman-teman yang dari culture management gitu, sehingga ya saya bilang ya tentu ini mengharapkan peran lebih aktif dari para change agent gitu. Karena sebenarnya materinya cukup banyak ya kalau kita ngomong soal transformasi yang 7 itu, Mbak. Jadi kalau itu dikenalkan dan itu kita punya bahan yang cukup, itu rasa-rasanya kita berharap transformasi ini juga mendapatkan dukungan dari teman-teman khususnya di apa ya, di grassroots lah ya, yang mungkin informasinya agak terbatas gitu. Gimana? Ya Pak, memang mungkin identik Pak ya, karena grup CTCA itu mungkin Pak karena nama grupnya pos berakhlak, mungkin ya IG-nya. Dan memang itu. saya pahami karena di awal nama grup itu bukan transformasinya kan nggak ada. Tadinya kan itu grup akhlak memang itu tadinya. Jadi akhlak dulu namanya apa ya? Champion ya kalau nggak salah, atau apa namanya itu ya dulu. Ya, karena saya kedepannya Pak. Nah, maksud saya begitu, Mbak. Jadi perlu ada juga muatan-muatan, ini sekedar masukan supaya lebih bervariasi ya, yang terkait dengan transformasi, dan itu sebenarnya bahan-bahannya cukup banyak dan bisa diminta ke tim pusat. Sama halnya dengan bahan-bahan yang ada di akhlak gitu ya. Itu yang saya lihat agak kurang sih sementara ini teman-teman. Tapi oke lah, karena
Saya perhatikan memang akhlak sendiri dari culture management itu sering memberikan hadiah ya, sering membuat kompetisi sehingga teman-teman lebih semangat gitu dibandingkan di transformasi. Mungkin itu juga salah satu penyemangat teman-teman ya, Mbak. Itu ada hadiahnya itu. Kalau saya boleh tahu hadiahnya apa ya? Memang kemarin hadiahnya kaos Pak untuk souvenir Pak. Jadi itu pun saya sudah serahkan kepada CTCA yang waktu itu videonya yang melider acara waktu videonya ditetapkan sebagai yang terseru Pak. Jadi Pak untuk saya setuju sekali dengan Bapak bahwa kedepannya mungkin lebih ke transformasi Pak ya, karena itu banyak sekali yang harus kita gali di situ. Dan teman-teman juga banyak yang belum, mungkin malah ada yang tidak tahu mungkin Pak ya, dari walaupun sudah ada sosialisasi, tapi karena kesibukan di UPT, di bagiannya lewat saja bisa Pak. Tapi kalau sudah sering-sering kita sampaikan, kemungkinan bisa seperti akhlak Pak ya, sudah bisa di kepala. Itu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya di akhlak D itu juga bisa diisi misalnya selang-seling bahwa ada akhlak D-nya tapi juga ada transformation D, sehingga nanti temanya bisa jadi mengenalkan tentang New EPOS misalnya begitu ya. Apa sih New EPOS itu? Mungkin yang tahu hanya sebagian dari tim itu, sementara kita kan ingin seluruh karyawan kita juga memahami apa sih New EPOS itu gitu misalnya. Siapa? Sebenarnya untuk sosialisasi produk-produk terbaru itu sudah kami sudah dilakukan juga Pak dengan oleh bagian terkait Pak ya. Misalnya pada saat ada launching tentang New EPOS itu Pak IJM juga sudah menunjuk yang terkait untuk mensosialisasikan kepada seluruh manajer dulu Pak ya. Kita di level manajer dulu, nanti manajer wajib menginformasikan lagi kepada bagiannya. Walaupun kita tidak berkaitan langsung dengan NIPOS itu Pak, tapi kami harus mengikuti sosialisasi yang dibawakan oleh teman kami. Seperti itu Pak. Cuman tidak di acara akhlak D gitu aja. Oh, tidak acara akhlak D. Tidak di acara. Ini sekedar ini aja masukan, barangkali bisa jadikan agenda juga gitu ya. Siap, karena ternyata saya hasil bincang-bincang saya dengan Pak Farius itu saya Pak ternyata banyak juga ya kegiatannya sebenarnya. Iya, cuman mungkin tadi itu kita agak kurang komunikasinya ke bawah, sehingga akhirnya yang diterima ya akhlak-akhlak itu aja gitu. Padahal nama grupnya aja kan Culture and Transformation. Nah, tapi unsur culture-nya besar, tapi yang lainnya itu belum gitu. Pesan saya begitu. Termasuk misalnya soal yang sangat dekat ya, proses dari mergernya beberapa KPRK kan itu kan sesuatu yang juga bisa menjadi informasi di akhlak D. Itu gambaran saya sih seperti itu kan bagian dari transformasi juga ya Mbak ya. Bapak, sebenarnya kami di akhlak D itu sebelum ada games itu Pak ya, itu diisi sebenarnya oleh Pak IJM Pak. Di situ Pak IJM menyampaikan, cuman tidak mungkin tidak kami report Pak ya, tidak kami biasanya Pak IJM ada waktu 10 menit untuk menyampaikan perkembangan perusahaan terkini Pak. Bapak IJM selalu menyampaikan seperti itu. Jadi, di akhlak D itu ya? Di akhlak D itu ya? Ya, tapi setelah itu baru diserahkan kepada tim yang akan melider acara. Seperti itu Pak. Iya. Mbak, ini soal transformasi ya, saya mungkin ingin mendengarkan langsung dari teman-teman di lapangan. Apa yang dirasakan setelah kurang lebih setahun ini kita melakukan 7 transformasi itu? Apakah benar-benar dirasakan gitu manfaatnya, dan seperti apa kira-kira tanggapan teman-teman di lapangan? Ya, untuk pelaksanaan transformasi di perusahaan kita ini kan ada 7 Pak ya. Iya. Yang terasa saat ini langsung dirasakan oleh teman-teman itu transformasi proses Pak ya, yang mungkin langsung berimbas ke pelaksanaan tugas kami di lapangan Pak ya. Kemudian transformasi organisasi mungkin Pak yang saat ini mungkin Bapak juga merasakan ada beberapa teman kita yang galau Pak ya, karena masih menunggu. Masih belum selesai nih ya? Yang di kantor regional belum semuanya tersalurkan ya? Kami di KCU Denpasar itu sudah turun SK untuk level manager dan level asman sudah ada Pak. Jadi level asman sudah terisi oleh teman-teman kami yang ex regional 8. Oh iya.
kami yang posisi sekarang yang di level manajer yang KPRK dulu Pak ya, kantor pos dan pasar, saat ini belum menerima SK Pak. Jadi itu mungkin salah satu Pak ya, salah satu yang kami rasakan adanya perubahan organisasi. Ya, tapi kami pada dasarnya sih sudah ditempa untuk siap Pak ya, jadi siap menerima segala perubahan. Artinya kami melaksanakan aja tugas yang ada dulu, nggak memikirkan yang itu Pak ya. Ya, jadi sementara ini teman-teman di Regional 8 masih ada ya? Belum semuanya terdistribusikan ke KCU atau mungkin KC gitu belum ya? Betul Pak, termasuk saya Pak, saya belum. Oh, tadinya di mana? Saya di Denpasar Pak, di Denpasar sebagai manajer audit mutu, tapi sekarang kan sudah manajer KCU Pak. Dan sudah ada juga, sudah ada manajer yang baru. Ya, nah kami masih menunggu SK. Mungkin. Jadi sementara ini ada 2 jabatan yang sama gitu ya? Dalam yang baru sudah turun SK-nya, yang lama belum ada SK-nya gitu. Gitu. Jadi ya kami atas petunjuk dari Pak, kami selalu mengikuti petunjuk dari Pak IJM Pak ya, artinya kita bekerja aja sesuai dulu dengan tugas kita, apa yang harus kita kerjakan aja Pak, seperti itu. Nah itu dari sisi transformasi organisasi Pak ya, yang di bawah seperti itu. Yang perubahan untuk transformasi budaya Pak, yang tadi saya sampaikan Pak, jadi teman-teman lebih semangat, lebih bahagia Pak ya. Mungkin dengan adanya transformasi budaya ini, jika kita semua sudah memahami dan melaksanakan Pak ya, saya rasa untuk melangkah ke transformasi yang lainnya itu tidak akan sulit. Seperti itu Pak. Kalau dari sisi bisnis gimana perkembangan dari KCU Denpasar, mungkin bisa diberikan gambaran sedikit? Ini kan menjelang akhir tahun, kira-kira targetnya tercapai berapa persen ya Mbak? Kemarin kami di-share sama Pak IJM-nya kurang lebih sudah 80%. Pak. 80% ya. Jadi dari sisi bisnis, ini kemarin kan terkait dengan perubahan tarif itu aja Pak, kami di Denpasar agak mengalami sedikit kesulitan Pak ya, karena market kami di Denpasar kan pos internasional. Nah, kemarin ya kebetulan saya juga dengar dari teman-teman penjualan Pak ya, jadi mereka berkeluh kesah sudah deal sama pelanggan dengan tarif yang sebelumnya, tiba-tiba ada perubahan tarif yang naiknya cukup signifikan, sehingga pelanggan batal. Nah seperti itu Pak kondisinya. Jadi sejak kapan ya Mbak itu tarif itu naik itu ya? Saya juga dengar yang sama soalnya. Nah ini saat ini kayaknya sedang sedang proses untuk review ya. Review lagi Pak, sedang proses. Ya. Mudah-mudahan bisa segera sesuai Pak ya dengan pasar yang ada di Denpasar, khususnya di Bali. Jadi pelanggan-pelanggan bisa kami raih lagi kembali ke kita, ke PT Pos Indonesia, karena beberapa pelanggan sempat berpindah Pak, Iya. Memang cukup tinggi ya kenaikannya ya. Berapa persen tuh Mbak? Persentase saya lihat sampai 2-3 kali lipat Pak dari berlipat-lipat ya, bukan lagi berapa persen ya. Lagi. Iya. Padahal Bali ini kan andalannya kiriman internasional ya. Mbak, ini terakhir mungkin dari saya. Mbak, dengan semua yang sudah disampaikan tadi, apa harapan-harapan Mbak Made Mastini untuk menghadapi tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita masuki? Secara pribadi dan mungkin juga secara mewakili teman-teman Pak ya, harapan-harapan kami untuk di tahun 2022 itu tentunya Pak, dengan adanya transformasi perusahaan ini, segala sesuatu proses di PT Pos Indonesia, bisnis ataupun apapun yang dilaksanakan dengan transformasi itu bisa menjadikan PT Pos Indonesia menjadi lebih baik Pak, dan kita dampaknya tentu kepada karyawan Pak ya, menjadi lebih sejahtera. Kemudian harapan saya juga untuk budaya akhlak itu benar-benar bisa dipahami dan diimplementasikan oleh semua insan pos Pak, dari level terbawah sampai level tertinggi Pak. Jadi
himbauan untuk kita harmonis itu juga supaya di semua level, Pak. Seperti itu. Ngomong-ngomong tuh bulan November itu kapan diumumkan lagi tuh lomba seru-serunya itu? Nah, kami tunggu-tunggu Pak, karena kami juga berharap bisa dapat lagi Pak meraih anugerah yang terseru di bulan November. Memang tiap tanggal berapa diumumkannya? Ya itu Pak, kami sebenarnya tidak memasang Pak ya, tidak memasang target bahwa kami akan masuk. Nah, itu surprise Pak buat kami. Ternyata kami itu ya di luar, karena bagi saya sebagai koordinator CTCA, saya memang menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya akan mendokumentasikan dan melaporkan semua aktivitas ke kantor pusat. Jadi saya tidak terpikirkan bahwa ada penilaian dari kantor pusat, Pak. Jadi begitu kami diumumkan sebagai yang terseru, itu surprise banget, Pak. Jadi kami tidak menyangka bahwa apa yang kami lakukan itu ternyata diapresiasi oleh kantor pusat. Oke deh, selamat melanjutkan keseruan ya, Mbok. Makasih banyak, Salam Pak. buat teman-teman di KCI Denpasar, semoga selalu bahagia, selalu happy, karena sebenarnya kalau kita bekerja dengan suasana yang bahagia, dengan hati yang riang, kayaknya banyak hal yang bisa kita selesaikan dah. Nggak banyak. Kalau sudah hatinya galau lah, itu yang susah kita. Betul, Pak. Jadi saya pernah mendengar juga Pak ya, saya pernah mendengar kalau kita bahagia, karyawan yang bahagia itu produktivitasnya 12% lebih tinggi Pak ya. Sedangkan bahagia itu katanya sih 10% tidak produktif Pak. Kurang, menurun produktivitasnya. Seperti itu Pak. Makanya kami di sini memang mengajak teman-teman untuk selalu happy, selalu menjalin komunikasi dengan baik. Jadi apa yang memang tidak berkenan supaya disampaikan. Itu aja sih Pak. Yang kita. Oke. Baik, Mbok Made Mastini, terima kasih nih sudah memberikan banyak sharing pengalaman kepada kami, kepada kita semuanya. Semoga yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi semua CTCA ya. Saya perhatikan memang harus orang-orang yang bersemangat nih. Kalau championnya atau change agentnya tidak semangat, ya bagaimana yang lain mau bisa semangat. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di KCI Denpasar bisa juga menular kepada yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Mbok, salam buat teman-teman semuanya, salam buat Pak IGM-nya. Semoga KCI Denpasar makin sukses dan makin bahagia. Terima kasih banyak juga Pak ya, sudah saya terima kasih secara pribadi sudah mengundang di acara ini. Kami juga menyampaikan salam kepada seluruh insan Pos Indonesia. Semangat, selalu semangat. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, sahabat Pos, demikian lagi kita sudah lakukan bincang-bincang santai dengan Mbok Made Mastini. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kegiatan Akhlak Day, dan tentu ini semuanya bertujuan dan bermuara kepada bagaimana kita makin bangga, makin merasa memiliki perusahaan ini, dan kita ingin perusahaan ini lebih maju dengan transformasi yang sekarang sedang digalakkan. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbok, salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih.